Dengan apakah ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu, Yesus. Mari Bapak Ibu dan anak-anakku yang dikasihi dalam Tuhan, kita berdoa. Bapa, pada saat ini kami datang ke dalam hadirat-Mu. Kami mohon pimpinan yang daripada Roh Kudus untuk menerangi hidup kami lewat firman-Mu. Kiranya dengan firman-Mu ini kami boleh dipulihkan dan kami boleh berjalan terus dalam dunia ini untuk memberitakan kasih-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bacaan kita terambil dari Matius 7 ayatnya yang pertama sampai yang kelima. Matius 7 ayat yang pertama sampai dengan yang kelima. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikianlah firman Tuhan yang kita terima. Kiranya firman itu boleh kita renungkan, kita jalani dalam hidup kita sehari-hari. Mata adalah satu hal yang Tuhan sudah berikan, satu dari 5 panca indera yang saya rasa ini sangat istimewa. Mata itu punya kelebihan yang luar biasa, sehingga manusia bisa dikatakan sebagai makhluk yang visual, sehingga manusia bisa mengenal berbagai macam warna, mengetahui berbagai macam orang, dan kita bisa mengenali berbagai macam hal lewat mata. Tetapi nyatanya ternyata mata pun memiliki kelemahan daripada 5 panca indera yang lain. 5 panca indera yang lain seperti telinga, lalu hidung, lalu indera perasa kita, ataupun indera-indera yang lain, itu bisa dipapar oleh udara dengan waktu yang lama, atau ada di dalam air untuk waktu yang lama. Tetapi mata tidak bisa demikian. Oleh karena itu, mata selalu dipasangkan dengan kelopak mata. Jadi mata meskipun dia adalah suatu kekuatan bagi umat manusia, tetapi ternyata dia sendirian itu adalah salah satu panca indera yang paling rentan, sehingga mungkin dia yang paling lemah. Tetapi dari mata kita ternyata Tuhan melihat satu perumpamaan yang luar biasa baik untuk kita semua. Seringkali kita tidak merasa bahwa di mata kita, di mata saya, contohnya ketika ibu pakai kacamata, lalu ibu membuka kacamata ibu seperti ini, ibu katakan, dunia ini sangat membosankan, gak ada yang jelas. Saya marah-marah gitu ya, saya marah-marah kepada dunia karena saya mengatakan di mata saya dunia itu tidak jelas. Tapi ternyata Tuhan memberikan karunia di berbagai orang untuk membuat sebuah kacamata. Nah, ketika melihat seperti ini, maka semua hal menjadi lebih jelas untuk saya. Nah, di sini juga mata itu punya kekurangan. Ketika kita hanya menilai lewat mata kita, mungkin apa yang kita rasa ini sempurna, seringkali kita tidak menyadari bahwa kekurangan itu ada dalam diri saya. Sama seperti bacaan yang kita baca di hari ini. Seringkali kita sangat teliti dengan selumbar di mata orang lain. Tetapi nyatanya ada balok. Ada sesuatu yang sangat besar di mata kita. Sehingga
rasa-rasanya pun ketika kita melihat selumbar di mata orang lain, sepertinya itu sebuah distorsi gitu ya. Itu suatu hal yang buram, itu sebenarnya bukan hal yang objektif. Karena pada dasarnya mata saya yang ada baloknya itu tidak bisa melihat dengan baik. Pentingnya sebuah kesadaran diri kita dalam beriman, berkawan dengan yang lain, kita bersosialisasi dengan yang lain adalah sebuah kesadaran diri. Tidak hanya panca indera mata saja yang bisa kita pakai untuk merumpamakan bagaimana rentannya manusia tidak bisa menyadari diri sendiri, yang mungkin punya banyak dosa, yang mungkin punya banyak salah tapi nggak mau mengakuinya, justru malah menyalah-nyalahkan orang lain, justru malah menuduh-nuduh orang lain lah yang berdosa, yang bersalah, yang harus bertobat. Sehingga kita lupa untuk sadar diri. Kita lupa mengangkat balok di mata kita supaya kita bisa melihat selumbar di mata orang lain dengan lebih baik. Sehingga apa yang ingin dikatakan oleh firman Tuhan tentang hal kesadaran diri ini, tentang hal menghakimi, bahwa jangan terlebih dahulu saya melihat keluar. Seperti tadi saya gitu ya, saya langsung menyalahkan semua hal. Kok semua hal buram? Kenapa? Kenapa dunia begitu jelek? Padahal itu bukan salahnya dunia. Padahal itu bukan salahnya meja yang kelihatan buram. Tapi itu adalah saya yang tidak sadar diri bahwa saya punya minus. Saya yang tidak sadar diri bahwa saya punya kekurangan juga. Oleh karena itu di dalam hari-hari kita sebagai orang Kristen, Bapak Ibu, kita dipanggil untuk menyadari diri saya sendiri terlebih dahulu. Ku mulai dari diri sendiri untuk melakukan yang terbaik. Kita mulai dari diri sendiri. Jangan mulai dari orang lain. Kita tunjuk orang lain, kamulah yang jadi pemimpin. Tunjuk diri kita jadi pemimpin. Kamulah yang melakukan itu. Tunjuk diri kita jadi volunteer. Atau kamu salah sekali sih bisa berlaku seperti itu. Oh, kamu dosa sekali kamu bisa berlaku seperti itu. Selidiki diri sendiri terlebih dahulu. Saya ada salah tidak? Saya ada dosa tidak? Saya harus datang tidak di hadapan Tuhan dengan hati yang mau merendah diri. Panggilan sebagai suatu persekutuan, sebagai suatu gereja yang Tuhan panggil bersama-sama, bersekutu bersama, itu rentan sekali dengan hal menghakimi. Tetapi hal menghakimi ini bisa kita bentengi atau bisa kita tanggulangi ketika kita mau sadar diri. Saya mau kenal diri saya mau mulai dari diri saya sendiri. Saya mau sadari diri saya sendiri terlebih dahulu dibanding orang lain. Hal ini bukan hal yang mudah, tetapi saya rasa ini adalah PR yang harus kita kerjakan bukan demi orang lain, tapi justru demi saya sendiri. Saya yang sudah diciptakan Tuhan seperti ini, Tuhan pakai di tempat-tempat lain, tetapi sebelum itu, saya mau memperbaiki diri saya dulu. Saya mau servis sendiri automobil saya supaya nanti ketika saya berjalan, ketika saya bisa bersekutu bersama dengan yang lain, berkawan dengan yang lain, saya bukan pribadi yang menghakimi. Tetapi saya mau sadar diri. Mari Bapak Ibu, anak-anak, kita bersatu di dalam doa. Bapa, di saat ini ajar kami mulai dari diri kami. Mungkin kami rindu akan hal-hal yang benar. Kami rindu akan hal-hal yang baik. Tolong hentikan telunjuk kami yang ingin menunjuk banyak orang di sekitar kami, tetapi kami lupa Tuhan, kami lupa menunjuk diri kami sendiri. Kami lupa memeriksa diri kami sendiri akan kesalahan dan dosa kami di hadapan Tuhan.
Oleh karena itu Bapa, ketika kami datang ke dalam hadirat-Mu, kiranya Tuhan dengarkanlah kami, permohonan kami. Sucikanlah kami Tuhan. Dan itulah yang boleh terjadi dalam hidup kami, kesadaran demi kesadaran diri kami, sehingga kami semakin disempurnakan di dalam Tuhan, bukan karena kami menjelekkan orang lain, bukan karena kami menjatuhkan orang lain lalu kami dilihat lebih baik. Kiranya Tuhan pimpin kami menuju kesadaran diri yang baik. Di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.